Mbok Pakatang menangkap lagi sebuah energi yang dia tangkap. Kita tunggu, kita menggambarkan seperti apa ya energinya yang ditangkap untuk kedua kalinya di titik ini ya. Ada rasa sini ya. Sini ada rasa energi yang kita tangkap. Sifatnya dia sejuk ya. Energinya sejuk. Yang kita tangkap sinyalnya. Mbok Pakatang coba untuk lebih masuk lebih dalam ke energi yang dia deteksi, yang dia tangkap. Tiba-tiba Mbok Pakatang masuk dalam wilayah energi itu dan terlihat dia menggerakkan sebuah gerakan yang seperti menari. Tepian Makmur adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur. Desa Tepian Makmur sudah berdiri sejak tahun 1997, merupakan salah satu desa pemukiman transmigrasi. Keham air terjun terletak di desa ini. Coretan Bahari menyebutnya adalah Keham Mengkanying, yang konon telah ditemukan putri dari rumpun bambu, yang diberi nama Aji Putri Paduka Suri. Oke, sahabat Coretan Bahari, ketemu lagi bersama kita di sini. Dan alhamdulillah kita dalam keadaan sehat. Dan malam hari ini kembali kita berada di SP8 ya, tepatnya di air terjun nih. Bagi teman-teman sahabat-sahabat Rantau Pulung udah pasti pada tahu air terjun SP8 ya gitu ya. Dan kita kembali lagi ke sini. Jadi alhamdulillah kita berangkat tadi dari jam 2:30 ya, jam 2:30 sore ya. Nah jadi alhamdulillah kita mampir ya kan di SP7, tepatnya di rumahnya Mas Dodi nih. Wah luar biasa. Jadi alhamdulillah, terima kasih Mas Dodi. Jadi Allah kasih rezeki nih melalui perantara dari Mas Dodi. Kita dijamu makan di sana ya kan. Jadi agak lama sih di sana, kita ngobrol panjang lah. Terima kasih, intinya terima kasih buat Mas Dodi. Dan kita berangkat tadi dari SP7, dari tempatnya Mas Dodi tadi sekitar jam 7 lewat ya, jam 7 lewat. Dan alhamdulillah ya kan melintasi medan yang wah lumayan karena cuaca hujan. Jadi kita masuk di blok sawit ya, di blok sawit SP8 di jalan pembibitan itu. Jalannya becek sekali ya. Jadi lumayan lah kita pakai sepeda motor, kita melintas ya alhamdulillah kita nyampe dengan selamat ya kan. Dan ini saya di dalam tenda. Ini kita baru datang, baru mempersiapkan semuanya. Kita udah pasang tenda, jadi kita mau hangatin badan dulu ya. Makanya saya masuk di dalam tenda gitu. Dan kedatangan kita di sini adalah seperti di video awal bahwa kita akan mengangkat sebuah cerita, tetapi dengan materi yang berbeda. Artinya bahwa kita akan menggali sisi lain ya, sisi lain. Gitu. Jadi ikutin kita terus di channel Coretan Bahari Wisata Malam Kutai. Kita akan rehat dulu sejenak. Setelah itu nggak tahu kita harus ngapain nih malam ini gitu ya. Gitu. Jadi jangan kemana-mana, tetap tongkrongin kita di channel Coretan Bahari Wisata Malam Kutai. Terima kasih. Aji Putri Paduka Suri makin hari makin remaja.
Sebagai anak kesayangan ayah bundanya meragui. Bahkan penduduk Bengalon sayang kepada Paduka Suri meskipun turunan dewata. Sang putri pun hormat kepada setiap orang. Dan menghormati meragui suami istri sebagai ayah bundanya yang mengasuhnya sedari masih bayi. Meragui pun sebagai pimpinan dari negeri Bengalon ini melaksanakan pemerintahannya dengan penuh kebijaksanaan dengan dibantu oleh Aji Paduka Suri yang cerdas itu. Demikian pula lah penduduk di dalam negeri Jaitan Layar dan negeri Hulu Dusun, serta penduduk dari negeri Sembaran dan Binalu. Hidup tentram dan rukun di bawah pimpinan Aji Batara Agung Padukanira. Keempat negeri ini dapat disatukan oleh Aji Batara Agung Padukanira di bawah pemerintahannya dengan nama Kutai Kertanegara. Penduduk keempat negeri ini sangat hormat dan mencintai Aji Padukanira. Mereka melihat betapa Aji Padukanira bekerja keras dan sungguh-sungguh untuk memajukan rakyatnya agar hidup makmur. Juga mereka melihat Aji sewaktu-waktu nampaknya kesunyian meskipun di tengah-tengah keramaian atau di tengah-tengah dayang-dayangnya yang cantik jelita. Maka akhirnya bermufakatlah orang-orang terkemuka dari keempat negeri itu untuk mencarikan jodoh bagi Aji Padukanira. Karena menurut hemat mereka, sudah waktunya Aji harus hidup berumah tangga. Di samping untuk menghilangkan rasa kesepian yang selalu menghinggapi diri Aji Padukanira. Pada waktu pemuka-pemuka masyarakat dari keempat negeri itu berdatang sembah kepada Aji Padukanira, mereka mengutarakan pendapat mereka. Wajah Aji Padukanira pun berubah merah jambu. Kata Aji, sudah lama aku menginginkan untuk menikah. Akan tetapi, tiada aku mau menikah jikalau tiada sama keturunannya denganku. Mendengar ucapan Aji itu, maka Nyai Minak Mampi yang berada di sampingnya teringat akan mimpinya beberapa tahun lampau, bahwa melihat seorang puteri keluar dari rumpun bambu dengan uncal di tangan kanannya, dan sebutir telur di tangan kirinya. Sedangkan darah putri tersebut berwarna putih. Maka ini berarti bahwa putri tersebut turunan dewata juga. Nyai Minak Mampi pun memberitahukan mimpinya itu kepada Aji Padukanira. Lalu pemuka-pemuka masyarakat dari keempat negeri itu pun teringat kembali kepada mimpi Nyai itu, yang pernah disampaikannya kepada mereka, bahwa putri itulah yang kelak akan menjadi permaisuri Aji Padukanira. Kemudian pemuka masyarakat itu pun bermusyawarah dengan Nyai Minak Mampi, dan akhirnya mereka mendapatkan kata mufakat untuk mengirim utusan ke Bengalon untuk meminang Aji Putri Paduka Suri untuk dinikahkan dengan Aji Padukanira. Selang beberapa lama berlayar, akhirnya sampailah utusan ini ke Bengalon, dan mereka pun langsung menuju ke Balairung menghadap Meragui dan menyampaikan maksud dan tujuan mereka datang. Mendengar berita tersebut, Meragui dan istrinya pun bermufakat. Akan tetapi nampaknya istri Meragui keberatan atas pinangan ini, dikarenakan dia tidak ingin berpisah dengan putri kesayangannya itu. Sang Aji Putri Paduka Suri mendengar dari kejauhan, kemudian datang menghadap ayah ibunya itu dan berkata, "Hai ayah bundaku, berikanlah baju dan cincinku kepada utusan ini." Sambil berkata itu, Aji Putri mengambil bajunya dan mencabut cincinnya yang menghiasai jari manisnya dan kemudian memberikan barang-barang itu kepada utusan dari Kutai Kertanegara itu, dan berkata pada utusan itu, "Berikanlah baju dan cincin ini kepada Aji Padukanira untuk dipakainya. Bila mana baju ini cocok di badannya, dan cincin ini tidak longgar dan tidak sesak pada jari manisnya, maka barulah aku mau bersuamikan dia. Namun, jika kedua barang ini kekecilan atau kebesaran pada tubuh Aji Padukanira, maka tiadalah aku mau bersuamikannya." Oke teman-teman, saat ini kita berada di sisi kiri, di bawah Keham. Di sisi kiri, kita mendeteksi ada sebuah energi di sini, dan kita ingin menggali cerita di sini, dan kita mendapatkan
sebuah titik terang bahwa di sini itu seperti penunjuk jalan ya, seperti penunjuk jalan. Dan kita mencoba untuk berkomunikasi karena kita dari atas tadi kita mencoba untuk masuk, kita dapat sebuah arahan ke sini dulu ya, artinya ke sini dulu, dan di sini nanti yang akan menunjukkan gitu ya, menunjukkan tempat-tempat tempat-tempat untuk kita menggali cerita ya, kita bisa menggali cerita gitu ya. Nah, dan saat ini kita lagi duduk dulu santai sambil kita menunggu sinyal ya, kita menunggu sinyal. Mudah-mudahan kita bisa ditunjukkan dan kita bisa untuk menggali lebih dalam sisi lain cerita di wilayah Mengkanying ini ya. Setelah para utusan ini menerima barang berupa baju dan cincin Aji Paduka Suri, maka mereka bergegas pamit untuk kembali ke jahitan layar Kutai Kertanegara untuk kembali menghadap Aji Paduka Nira yang mengutusnya. Singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai dan langsung menghadap sang Aji Paduka Nira untuk mempersembahkan baju dan cincin dari Aji Paduka Suri tersebut. Kemudian menceritakan hal ihwal yang dialami mereka selama menghadap Meragui di Bengalon. Setelah Aji Paduka Nira mendengar segala laporan oleh utusannya itu, maka ia pun tersenyum simpul. Dan dia berkata, "Tahulah aku kehendak Aji Putri itu. Bila mana benar aku anak dewa, putra Batara Agung Dewa Sakti, maka baju dan cincinnya itu akan cocok pada tubuh dan jariku ini. Akan tetapi bila mana aku bukan anak dewa, maka baju dan cincin ini akan menolak tubuhku," tutur sang Aji Paduka Nira. Maka baju dan cincin milik Aji Paduka Suri itu kemudian dipakainya. Sekalian hadirin yang turut melihat hal ini semua tercengang. Karena melihat baju dan cincin milik Aji Putri Paduka Suri itu sangat cocok di tubuh dan jarinya Aji Paduka Nira. Tidak kebesaran serta kekecilan. Seakan-akan pakaian dan perhiasan itu miliknya sendiri. Para OM besar dan para utusan melihat hal ini dengan tidak disadari bersorak dan berteriak-teriak kegirangan sambil menari-nari. Karena tidak lama lagi mereka akan melihat sang Aji Paduka Nira akan bersanding dengan Aji Putri Paduka Suri. Akhirnya Aji Paduka Nira kembali mengutus utusannya untuk kembali ke Bengalon untuk menjemput Aji Putri Paduka Suri beserta keluarganya untuk dibawa ke jahitan layar Kutai Kertanegara untuk dinikahinya. Akhirnya, pada saat yang baik Aji Paduka Nira dan Aji Putri Paduka Suri pun menikah dengan emas kawin tanah Bengalon sebagai sumahannya. Dan selama 40 hari 40 malam penduduk Kutai Kertanegara bersukaria meramaikan pernikahan rajanya dengan Aji Putri Paduka Suri dari Mengkanying. Orang-orang besar dari negeri-negeri sekitar pun penduduknya turut diundang dan hadir dalam acara ini. Mereka datang dengan segala kebesarannya dan dengan rombongan kesenian-keseniannya masing-masing, sehingga menambah semaraknya pesta perkawinan ini. Demikianlah pernikahan ini telah dilaksanakan dengan selamat sempurna menurut adat Raja-Raja Kutai Kertanegara. Aji Paduka Nira dan istrinya yaitu Aji Putri Paduka Suri memerintah dengan adil dan bijaksananya. Kutai Kertanegara pun semakin makmur, adil dan sentosa. Teman-teman, kita lagi duduk di dataran yang tertinggi di atas Keham, di mana di sini kita mendapat sebuah petunjuk cerita ya. Kita dapat petunjuk cerita yang mana masing-masing dari kita bertiga ini diberikan sebuah materi cerita tentang sejarah di sini ya, dan ini yang akan kita satukan, nanti akan kita simpulkan
tentang cerita apa yang kita dapat setelah kita datang 3 kali di wilayah ini ya. Yang mana pertama kita datang, kita diarahkan untuk mencari makam ya. Mencari makam. Setelah itu kita tandain. Kita datang kedua kalinya, itu kita diarahkan kepada sebuah jejak ya. Nanti akan kita ceritakan jejaknya ya. Dan kita balik lagi yang ketiga ini. Dan kebetulan kedatangan kita yang ketiga ini kita juga bertiga gitu. Nah, di sini kita mendapat sebuah cerita. Artinya bahwa dengan kedatangan kita yang pertama, kedua, dan ketiga ini saling terkait ya. Mudah-mudahan kita bisa dapat menyimpulkan, dan mudah-mudahan kita diizinkan untuk memberikan cerita ini, mengangkat cerita ini gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita diizinkan, kita diridhoi ya kan. Untuk sementara ini kita akan terus mengumpulkan apa yang kita dapat, maupun baik itu cerita maupun itu jejak. Nanti di penghujung akan kita simpulkan ya. Ada mau? Hah? Sejuk. Dari sana. Ada rasa sini ya. Sini ada rasa energi yang kita tangkap. Sifatnya dia sejuk ya. Energinya sejuk. Yang kita tangkap sinyalnya. Mbok Pakatang coba untuk lebih masuk lebih dalam ke energi yang dia deteksi, yang dia tangkap. Di sini kita menangkap energi tersebut melalui dari olah rasa ya. Yang mana itu kita salurkan kepada telapak tangan, dan rasa itu akan bisa kita tangkap. Tiba-tiba Mbok Pakatang masuk dalam wilayah energi itu, dan terlihat dia menggerakkan sebuah gerakan yang seperti menari, karena kita duga sebelumnya bahwa kita dapat energi dayang di sini ya, dan ternyata kita naik ke atas
Sini kita tangkap energi tersebut dan Ambo Pakatang masuk pergerakan sebuah seperti menari seperti itu ya. Baik, kita ikuti. Mohon Dayang untuk menunjukkan apa yang bisa ditunjukkan di sini. Mohon agar ini menjadi petunjuk kami dalam menggali cerita di sini. Mohon untuk menunjukkan tempat dari arah sana. Ya, sampai arah sana. Baik. Ya. Suatu energi yang masuk ke Ambo Pakatang dan alhamdulillah beliau menunjukkan tanda wilayah di sini ya. Tetapi kita belum menggali wilayah apa di sini dan seperti apa ceritanya. Masuk lebih dalam nanti ya. Sementara kita menyaksikan sebuah tarian. Mungkin ini tarian bahari ya. Ini masuk di Ambo Pakatang. Terima kasih. Ya, Ambo Pakatang mencoba untuk kembali. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tadi apa yang rasakan tadi, Bo? Tadi kan aku deteksi kan, Deteksi. terus yang hawa sejuk itu Hawa sejuk. awalnya di sini, Ini ini antara ini tiga ini. tiga ya, di antara tiga jari ini. Pas saya coba masuk lebih dalam, Ya. sejuk itu saya rekam dari sini, masuk lebih dalam malah di sini kayak Kayak wajah gitu ya. wajah yang muka aku ini yang dingin. Masuk. Ya. Ini meresap ke wajah ya. Ya. Akhirnya ya. Ya, Dari telapak tangan masuk ke wajah. Ya. saya ikuti iramanya. Seperti menari ya. Seperti menari. Saya ikuti ke energi, Ya. ternyata untuk sementara ya salah satu tempat Tempat semacam wilayah gitu ya. bukan wilayah Wilayah. salah satu ruangan, Salah satu ruang ya. Nah, Di sini ada salah satu ruang. salah satu tempat Ya. ruangan. Dimana tadi saya juga coba nanya tadi. Nah, beliau itu seakan menunjukkan tadi dari sana ya, menunjukkan ke sana. Nah, ini seperti bulatan gitu, berputar dia wilayah ini. Nah, tadi sempat ditunjukkan sambil menari itu menunjukkan wilayah ini. Jadi ini titik untuk sementara ya, sementara sambil kita berjalan lebih dalam menggali, mudah-mudahan kita mendapat sebuah petunjuk yang lebih dalam ya, sehingga kita bisa masuk ke dalam sebuah
materi cerita mungkin yang akan bisa kita angkat nanti ya, gitu. Oke, kita akan berjalan-jalan dulu. Tadi kita karena ini sudah kita dapat titik sebuah ruang atau tempat wilayah gitu, kita mencoba untuk menangkap sebuah energi lain ya, yang mungkin nanti bisa menggambarkan ke dalam sebuah cerita. Pemirsa, ini ketika kita berbincang-bincang tadi mau jalan, ternyata Ambok Pakatang menangkap lagi sebuah energi yang dia tangkap. Kita tunggu kira menggambarkan seperti apa ya energi ini yang ditangkap untuk kedua kalinya di titik ini ya. Semacam ruangan. Ada meja, kursi-kursi, meja dan kursi ini tertangkap energi itu yang menggambarkan ruangan di sini. Ini Ambok mengarah ke depan ya, ke depan sana. Ada yang sejuk. Telinga kiri. Telinga ini kuping kiri ya, kayak menghembus gitu ya, masuk ke dalam ya. Nah, di sini kan ada angin. Ya, ini Untuk angin dah. seperti ada tapi tidak kencang angin ini ya, seperti hampa saja. Tapi ada hembusan angin yang seakan meniup di kuping kirinya Ambok Pakatang, sebuah ruangan. Ya. Itu yang kita perbincangkan tadi di bawah, di mana kita menduga awalnya, kita menduga bahwa ya memang di sini ruangan, kemudian seperti di sini tempat yang mungkin menjamu ya, menjamu kerabat mungkin ya, atau orang-orang yang berpangkat lah pada waktu itu ya, gitu. Ya, Nah, luas. ya luas ini kan, gitu. Dan tadi tergambar energi itu menggambarkan oleh Ambok Pakatang tuh terlihat ada jelas ada meja, ada kursi. Nah, ini bisa kita kaitkan dengan dugaan kita di bawah tadi ya, gitu. Dan ternyata memang di sini kita mendapatkan sebuah energi itu ya, menggambarkan sebuah ruangan, gitu. Nah, jadi ini bisa dikatakan ini menjamu para kerabat bisa, atau di sini menjamu tamu yang terhormat gitu, bisa juga dikaitkan seperti itu ya. Ini analisa kita ya untuk sementara ini. Pemirsa Coretan Bahari, kesimpulan cerita dari penggalian sisi lain Kaham Mengkanying ini adalah apa yang kami dapat, apa yang kami lihat secara nyata, maupun perjalanan spiritual di alam bawah sadar, akan kami ceritakan di sebuah tayangan ini, dengan harapan menumbuh kembangkan cinta kita kepada leluhur hingga menyambung kepada Rasulullah. Menggali sisi lain wilayah Mengkanying ini, di mana kami dipertemukan dengan sosok makhluk sebelah yang memiliki perawakan tinggi dan gagah, dengan memakai pakaian serba hitam dan memakai ikat pinggang berwarna kuning. Dari situlah kami ditunjukkan serta diarahkan untuk naik di batu Kaham yang berada di dataran tertinggi. Kemudian di sana kami mendapati beberapa jejak bahari. Jejak kaki lembu Suwana yang menginjakan salah satu kakinya di batu tersebut, dan dikuatkan dengan penglihatan mata batin yang kami lihat di sana, bahwa lembu Suwana ini yang ditunggangi Aji Putri Paduka Suri Mengkanying. Ketika berada di sana, kemudian ada satu batu petilasan yang sering beliau duduki, tetapi kami tidak diperbolehkan untuk menceritakannya. Jejak kaki sebelah kiri seperti manusia, yang berukuran kira-kira kurang lebih 2 meter dengan lebar kurang lebih setengah meter menghadap ke sisi kanan Kaham tersebut.
Tanda itu hingga mengarahkan kami kepada suatu tempat yang berada di atas sebelah kanan kaham itu. Setelah kami masuk di tempat tersebut, kami disambut oleh seorang perempuan berparas cantik memakai gaun yang indah, seperti layaknya para dayang-dayang bahari. Di sanalah kami ditunjukkan suatu tempat wilayah yang terdapat meja dan kursi yang mewah, yang mana itu adalah tempat duduk untuk para kerabat serta para tamu terhormat yang datang di sana. Kami terus menggali cerita di sana. Hanya saja sedikit yang bisa kami tuangkan cerita di dalam tayangan ini yang bisa kami ceritakan. Adapun cerita sejarah bahari yang kami angkat melalui narasi di awal tayangan ini adalah cerita yang kami kutip dalam buku yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tentang Buku Sastra Indonesia dan Daerah pada tahun 1981. Sisi lain yang kami angkat sebagai cerita perjalanan coretan bahari di wilayah ini. Adapun cerita sisi lain ini kami serahkan kepada pemirsa sekalian, percaya atau tidaknya. Semua kami kembalikan kepada pemirsa. Intinya bahwa kita sama-sama bertujuan untuk tetap melestarikan cerita bahari sebagai bukti peninggalan sejarah Kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura di Nusantara ini, agar tetap mengenang serta mencintai para leluhur atas jasa-jasa yang sudah mereka torehkan di tanah Kutai ini. Salam budaya, salam coretan bahari. Baik, teman-teman, menutup daripada penggalian cerita sisi lain daerah Keham, bagian dari daerah Mengkanjing ini, kita tutup dengan mandi-mandi, ya. Jadi kita ingin menikmati suasana di sini, kita ingin menikmati dinginnya air, ya, luar biasa. Mudah-mudahan ini selalu terjaga, selalu lestari, sehingga ini bisa dinikmati oleh warga setempat di sini, ya. Desa Rantau Makmur, SP8 Rantau Pulung, ya. Oke, ikutin kita mau mandi-mandi dulu di Keham ini, luar biasa. Menikmati fasilitas alam yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa adalah salah satu bentuk rasa syukur manusia kepada Sang Pencipta alam. Setiap kali kita merenungi keajaiban alam di bumi pertiwi, kita selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Tuhan berikan bagi bangsa ini. Kebahagiaan hadir atas dirimu sendiri. Maka berikan dirimu waktu untuk menikmati hidup dengan menikmati keindahan alam. Semesta tidak hanya menyuguhkan keindahan, namun juga menyimpan banyak misteri yang dapat melahirkan rasa takut. Tetapi bagi para petualang, ketakutan harus dihadapi, bukan untuk ditakuti. Karena tidak ada satupun alasan kita untuk membenci tanah kelahiran yang tercinta ini. Sampai ku jelajahi ujung dunia sekalipun, aku takkan melupakan keindahan alamnya, kekayaan alam dan keunikan ragam budaya Nusantara. Manusia diturunkan di dunia oleh Tuhan sebagai utusan untuk menjaga alam, bukan merusaknya. Keindahan alam mampu menghantarkan daya imajinasi kita ke tahap yang tak mungkin menurut akal. Bahasa alam takkan bisa kau cerna dengan akalmu, melainkan dengan ketulusan dan kebeningan hati seorang manusia. Sampai jumpa dan sampai ketemu dalam cerita coretan bahari.